Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang kepada individu yang lain. Biasanya itu dilakukan kepada individu yang lebih lemah, seperti contohnya ketika di sekolah, di SMP itu ada siswa yang dianggap itu anaknya lemah atau pendiam. Itu biasanya akan dibully oleh teman-temannya yang lain yang lebih aktif. Nah, bullying itu ada dua, bullying secara verbal dan non-verbal. Bullying secara verbal itu bisa berupa cacian, hinaan, atau umpatan kebencian. Dan secara yang nonverbal itu ada kekerasan secara fisik. Nah, bentuk-bentuk bullying itu ada 4. Yang pertama pelecehan verbal, fisik, sosial, dan emosional. Pelecehan secara verbal itu ada menghina, mencela, mengancam, atau merendahkan. Contoh dari mengancam itu seperti ini. Ketika ada anak yang pendiam dan bertemu dengan anak yang lebih aktif, itu biasanya akan dibully. Misalnya seperti ini. Ketika anak yang lebih aktif ini itu nakal gitu ya, itu akan meminta uang kepada si pendiam ini. Bahasa lainnya itu dipalak gitu ya. Dia meminta uang kepada anak yang lebih lemah ini. Mau tidak mau, anak yang lebih lemah ini akan memberikan uang kepada anak yang meminta uang tersebut, karena anak yang dibully itu biasanya anak-anak yang pendiam. Dan ketika anak itu mengalami tekanan seperti itu, pastinya akan mengalami stres dan frustasi. Nah, yang kedua ada pelecehan secara fisik. Itu seperti pukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya. Biasanya di sekolahan itu terjadi berantem gitu ya, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ataupun bisa terjadi itu kakak kelas dan adik kelas yang bertengkar sampai menjambak rambut dan menganiaya. Dan yang ketiga ada pelecehan secara sosial. Itu seperti mengucilkan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip atau fitnah, dan bisa juga menyebarkan fitnah atau gosip melalui sosial media. Sekarang marak sekali penyebaran fitnah atau sindir-sindiran di sosial media, bisa melewat WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, atau TikTok. Dan ketika orang tersebut itu melanggar undang-undang ITE, itu bisa terkena pasal undang-undang ITE. Itu sangat berbahaya. Jadi sebisa mungkin jangan melakukan pelecehan secara sosial di sosial media. Karena ketika kita melanggar undang-undang tersebut, kita akan berurusan dengan pihak yang berwajib seperti polisi, dan bisa kita itu nantinya akan dipenjara apabila melakukan pelecehan secara sosial lewat sosial media. Jadi lebih bijaklah dalam menggunakan sosial media. Yang keempat ada pelecehan secara emosional, seperti ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Penghinaan itu bisa berupa ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih gendut ataupun orang yang lebih kurus, itu mereka yang suka membuli itu akan menghina seperti, kok kamu gendut sekali, atau kok kamu kurus banget, emangnya kamu nggak pernah makan. Ataupun bisa seperti ini, kok kamu gendut banget, emangnya kamu makan terus ya jadinya kamu gendut. Nah, itu berupa penghinaan secara emosional. Jadi
sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik itu harus menghindari pelecehan secara emosional. Jangan sampai kita menghina teman kita melalui pelecehan secara emosional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak bullying. Dampak bullying itu ada 5. Yang pertama, dampak emosional dan mental. Itu korban bisa mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua, masalah kesehatan mental seperti cemas, susah makan, gangguan suasana hati atau bad mood. Dan yang ketiga ada gangguan fisik, itu seperti lebam, memar, atau luka serius dan bisa sakit dan bisa dibawa sampai ke rumah sakit. Dan nomor 4 itu ada performa akademik yang menurun seperti sulit belajar, sulit fokus, malas belajar, dan malas untuk datang ke sekolah. Dan yang terakhir itu ada gangguan hubungan sosial seperti sulit percaya diri, sulit mempercayai orang lain, dan sulit berinteraksi. Ya, sekian pemaparan materi tentang bullying dan dampak dari bullying yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.